agar mudah diperhatikan. Next. Nah, proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Kenapa bisa terbentuknya narkoba? Kompromi, mau bergaul dengan pemakai narkoba. Kalau ibu mengetahui ada di sekitar ibu yang pengguna narkoba, agar anaknya dihindari dari pergaulan yang pengguna narkoba. Lalu diawali dengan coba-coba. Awali dengan coba-coba, segan menolak teman. Jadi beranggapan bahwa nggak enak nih sama teman ngajakin orang yang nggak bayar, ya. Lalu pemakai sosial hanya saat bergaul, lama-lama ketagihan. Lalu pemakai situasional saat kesal, sedih, kecewa, ada masalah. Nah, ketika anak dalam rumah tangga ada permasalahan, orang tua cepat-cepat untuk berdiskusi dengan anak. Jangan kasih kesempatan anak berdiskusi dengan teman atau lingkungan yang tidak sehat. Lalu 4, kebiasaan pemakaian jadi semakin sering akan meningkatkan menjadi sering pemakai, ya. Tidak perlu dipengaruhi atau sedang bermasalah. Jadi sudah selalu, karena sudah ketergantungan, maka akan terus menggunakan narkoba. Puncaknya tahap ketergantungan, bila tidak pakai maka pengguna itu akan sakau. Sakau kalau dia sudah tidak bisa lagi dan tidak teratasi, bisa mengakibatkan kematian. Next. Ciri-ciri fisik, ya, orang yang sudah tercandu narkoba, yaitu berat drastis, ya, karena dia menggunakan narkoba tidak merasa lapar, tidak merasa apa, jarang makan, lebih banyak menyendiri, lalu mata terlihat cekung dan merah, muka pucat, ya. Ini tanda-tanda pengguna narkoba. Kalau lihat ada tangannya penuh dengan bintik-bintik merah, itu sudah rawan Bapak Ibu, ya. Buang air besar kurang lancar, ini tanda anak-anak yang sering di kamar mandinya lama. Next. Ini ya, ciri-ciri perilaku anak yang menggunakan narkoba. Dia berani melawan orang tua dan menjawab semua pertanyaan orang tua tanpa ada sungkan. Ya, suka mencuri karena dia kalau tidak ada uang apapun diambil. Misalnya gas dalam rumah pun diambil, ya, dijual untuk membeli narkoba. Next. Ya, ini ciri-ciri perilaku yang sudah semakin tidak bisa teratasi. Next. Nah, ini tanda-tanda yang sudah semakin menunjukkan ke arah yang lebih parah. Terus, next. Ya, nah, terakhirnya sampai seperti itu. Jadi pengguna narkoba juga akan merusak dirinya sendiri, ya, yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Dan yang menyedihkan adalah orang tuanya akan merasa tersiksa dengan kondisi anaknya seperti ini. Next. Ini yang akan pada akhirnya seperti ini. Next. Next. Yang akibat dampak narkoba itu sangat merusak diri sendiri. Next. Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di sini adalah penyebabnya pribadi diri sendiri. Ya, kenapa dikatakan pribadi atau diri sendiri? Dia tidak bisa mengatasi masalah sehingga dia mengikuti jalan yang pintas yang menyenangkan sesaat. Kemudian di sini ada lagi adalah lingkungan, keluarga, kelompok, ya. Kenapa keluarga? Ada keluarga yang tidak harmonis, ada keluarga yang broken, ibu bapaknya cerai, anaknya nggak bisa terima keadaan seperti itu, ya, sehingga dia membuat dirinya senang dengan menggunakan narkoba. Next. Nah, strategi dan kebijakan penanganan penyalahgunaan narkoba, peran seluruh elemen bangsa dalam penanganan narkoba. Kenapa kita mengatakan penanganan narkoba ini untuk seluruh elemen bangsa, bukan hanya pada orang atau orang
pada aparat penegak hukum atau hanya untuk memberantas dan melakukan pencegahan narkotika. Bukan itu, tapi kita semua, kita peduli. Untuk itu P2P Fakultas Hukum Universitas Jayabaya peduli pada pemberantasan narkotika, narkoba dan pencegahannya, ya. Di sini next, kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kenapa kok ada kebijakan ya terhadap pemakai bisa pada IPWL? Apa itu? Instansi penerima wajib lapor. Ketika bapak, ibu, ada tetangga anaknya pengguna narkoba, agar bisa dilapor ke BNN atau yang BNN provinsi, ya. Kenapa? Kalau melapor maka tidak ditangkap, tapi dilakukan rehabilitasi, ya. Lalu kalau tidak mau melapor gimana? Maka akan ditangkap petugas. Kalau ditangkap maka akan dilihat penyalahgunaannya, ya. Penyalahgunaan narkoba tersebut apakah masih dia sebagai pengguna atau dia sudah sampai juga mengedarkan kepada teman-temannya, ya. Next, apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, tetangga sebagai penyalahgunaan? Tadi saya sudah jelaskan, yaitu bisa lapor melalui IPWL, ya. Next. Nah, ini ketentuan pidana lebih dari 5 gram di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, ya, di dalam pasal 111. Nah, ini ada lagi di pasal 114, yang mana dikatakan di sana dia sebagai kurir, hanya menjual. Mungkin ada di lingkungan bapak dia tidak menggunakan narkoba, tapi dia menjual, ya, menyampaikan dengan dapat komisi. Itu kena nggak? Kena. Parah nggak? Parah, seumur hidup bahkan hukuman mati, ya. Jadi dilihat berapa gram. Kalau sampai 1 kilo bagaimana? Ada kasus yang sudah diputus. Seorang bapak yang hidupnya dengan keadaan ekonomi yang sangat minim, tidak ada pekerjaan, punya rumah tangga, punya istri, punya anak, dan tidak punya rumah. Pendidikannya SD, lalu dia disuruh dengan bayaran 100 juta. Maka bapak ini menerima dengan harapan dapat uang 100 juta rupiah. Lalu ketika bapak ini mau mengantarkan 5 kilo sabu-sabu, dia ditangkap oleh polisi. Ketika ditangkap, ditanya, bapak tahu nggak ini isinya apa? Tahu, tapi saya disuruh, nanti saya dikasih 100 juta. Diantarnya kemana? Ke tempat yang sudah dibilang dikasih tahu. Lalu karena dia tertangkap, orang yang mau menerima itu sudah tidak ada di tempat, karena tahu dia ditangkap polisi. Ya, berarti yang bertanggung jawab siapa? Dia. Sedangkan orang yang dia dikasih handphone untuk hubungan, orang itu nggak ada, handphonenya sudah tidak aktif. Maka bapak ini dihukum mati putusannya. Duitnya belum dapat, hukumannya mati, ya. Tapi saya melihat ini juga seharusnya dilihat-lihat ya, APK. Kalau kondisi, apakah dia benar dalam kondisi ekonomi demikian, ini kan ada tanggung jawab bersama ya. Gitu. Jadi walaupun dia bapak itu dites negatif, dia tidak pengguna narkoba, tapi dia mengantar 5 kilo sabu, maka dia dihukum mati. Ini ancaman hukumannya. Terus kalau hanya 5 gram, maka ancaman hukumannya 5 tahun sampai 20 tahun. Untuk itu Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa harus diperhatikan mengenai narkoba ini. Ini bukan sembarangan, ya. Ini sangat rawan buat keluarga kita, lingkungan kita, terlebih bagi generasi bangsa Indonesia ke depannya. Jangan sampai kita terjajah lewat narkoba, karena generasi mudanya juga nggak bisa memimpin negeri ini, ya. Jadi kita harus paham itu.
Kita harus peduli dengan lingkungan. Oh, bukan anak saya, ini anak tetangga, enggak begitu. Kita harus peduli. Ya. Next. Kenyataan yang perlu diketahui yaitu menghilangkan kebiasaan ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Resiko kehilangan pekerjaan di depan mata. Orang yang tadi kan saya bilang pekerja itu 59%. Mencoreng nama baik institusi tempat bekerja, karena kalau ketahuan pasti institusinya akan jelek. Anak dan istri terabaikan, keluarga berantakan. Ya, pasti seorang bapak yang sudah pengguna narkoba, yang sudah tidak bisa menghindari narkoba, keluarganya juga terancam untuk retak dan bahkan ada sampai perceraian. Karir dan masa depan hancur. Sudah pasti orang pengguna narkoba tidak punya masa depan. Dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ya, misalnya kalau di pabrik, apakah dia di depan mesin atau apa, atau juga mengendarai mobil atau motor. Menyebabkan kerugian material bagi institusi tempat bekerja. Contoh, orang pengguna narkoba itu dia gelap mata. Kalau dia di bagian tertentu bisa menggelapkan uang perusahaan. Ya, kemungkinan kambuhnya mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali sangat tinggi. Ya, walaupun sudah direhabilitasi, tidak menutup kemungkinan kalau dia masih di lingkungan yang sama akan kembali menjadi pengguna narkoba. Banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri untuk dapat membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba. Tadi sudah beberapa kali saya beri contoh, bahkan mereka rela, misalnya, ya, kalau dia masih punya jam tangannya dijual. Masih punya sepatu bermereknya dijual. Masih punya tas bermereknya dijual. Ya, kalau anak ya perhiasan ibunya, ya sampai tabung gas aja dicuri. Yang ingin bertanya? Boleh. Angkat tangan dan berdiri, Mas. Siapa yang mau bertanya? Dua pertanyaan pertama nanti akan dikasih hadiah oleh para kita. Yang bapak mungkin mau bertanya? Dapat hadiah bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurlela, saya dari Kelurahan Sate, Kecamatan Yogyakarta. Yang pertama saya mau apresiasi dulu nih buat adik-adik dari Universitas Jayabaya ya. Semoga nanti bisa berlanjut yang tadi diharapkan bisa sampai ke bawah itu kelurahan yang saya tanyakan, memang narkoba ini menjadi sesuai yang dikatakan Presiden bahwa Indonesia ini darurat narkoba. Apalagi kita sering dipertontonkan ya dengan kasus-kasus narkoba, yaitu para public figure. Kita melihat sampai ada yang berapa kali, sampai 5 kali pengguna itu tidak jerah, padahal sudah sampai ke 5 kali menjadi pengguna narkoba. Nah, yang saya tanyakan itu apakah hukum ya di negara kita ini untuk pelaku narkoba ini ya, terutama untuk kelas atas ya, contohnya para public figure itu sepertinya tidak ada yang berjerahnya seperti itu. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, Bapak.
Baik, terima kasih. Untuk mungkin yang pertanyaan kedua pada bapak-bapak, ada yang mau bertanya? Masih ada loh hadiahnya. Topi loh. Mungkin Bapak ini. Pak Cucu. Saya juga ya. Terima kasih buat Ibu dan Ibu dari BDN. Terus terang Bu, masalah bayar narkoba itu hampir seringnya Bu digaungkan baik dari polisi, dari BDN. Cuma ini mungkin saling ke depan saja Bu ya. Baik dari BDN itu sosialisasi sangat minim Bu, jujur aja Bu. Sangat minim. Padahal apa ya yang pengguna yang terpapar narkoba sudah sampai ke orang-orang miskin Bu, di pinggir-pinggiran kampung. Kasihan jujur aja Bu. Saya kebetulan aktif Bu di IBM di Kota Timur. Jadi beberapa kasus kita tangani dan alhamdulillah sudah direhab dan yang bersangkutan pun bisa bekerja selayaknya dengan orang-orang lain. Jadi itu aja harapan saya ke depannya. BNN lebih banyak sosialisasinya ke dalam masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Kak Tina. Oh, Bu Sehat. Kenapa seringkali orang sudah berkali-kali masih terkena ya, ketika 5 kali bilang artis-artis kayak siapa Al-Zoni, bener nggak? 3 kali ya? Ya, Roy Martin. Jadi tadi saya bilang, jadi orang pengguna narkotika itu apa Bu nggak bisa? Nggak bisa sembuh, hanya bisa pulih kalau kita nggak bisa mawas diri lagi. Pergaulan kita begitu lagi atau masalah beban hidup kita bisa kasih orang akan kembali lagi karena dia tidak ada kata sembuh, hanya untuk dari berikutnya yang sehat akan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya apresiasi pertanyaan Ibu Lela ya. Berarti Ibu menyimak apa yang saya sampaikan dan yang Mbak Airina sampaikan. Kaitannya dengan kenapa sih berulang kali ya? Karena memang kalau sudah ketagihan narkoba tersebut menghilangkannya sulit sekali. Kalau dia masih berada di lingkungan yang sama, maka dia akan terjadi. Dia harus berbeda lingkungan, dia harus pindah lingkungan dan tidak bergaul dengan lingkungan yang sama. Dan itu kendalinya diri sendiri. Ya, satu itu. Yang kedua apa sih hukumnya? Dasar hukumnya atau kenapa nggak ada efek jerah bagi mereka pelaku pengguna? Untuk pengguna memang dia bisa dikatakan hanya direhabilitasi, ya, bukan dihukum tapi direhabilitasi. Tapi kalau dia sudah berkali-kali, tetap dia menjalani hukuman yang pada dasarnya proses hukum nanti kembalikan dia ke rehabilitasi. Ya, walaupun proses hukum dalam proses hukum dia ditahan, tetap nanti kembalinya kalau dia pengguna. Tapi kalau dia pengguna udah kategori berat, maka tetap direhabilitasi tapi dengan pengawasan, begitu ya Kak ya. Nanti BNN itu ada yang penilaian, ada dokternya. Tapi kalau dia menggunakan tersebut dengan dia juga menjual ke temannya, ya temannya bisa dapat akses barang tersebut dari dia, maka dia akan ditahan di lapas narkoba. Jadi lapasnya juga berbeda dengan lapas tindak pidana lain Bu. Jadi tindak pidana narkoba sendiri dia berbeda tahanannya. Misalnya kalau Ibu mau lihat di lapas FP Cipinang, itu tahanan narkoba berbeda dengan tahanan pidana lainnya. Kenapa? Karena dia memang kalau ada sakal, kan di situ ada dokternya yang akan memeriksa. Itu kejadian di pidana umumnya, lapas umumnya juga ada dokter.
narkoba. Begitu ya Mbak ya? Karena narkoba ini pengaruhnya ada sakau. Jadi bukan nggak ada yang dihukum, ada. Dilihat dari kasusnya masing-masing. Nah, ada tadi yang saya contohkan adalah mereka bukan pelaku dalam arti dia menggunakan, tapi dia hanya mengharapkan biaya atau ongkos atau dia dapat sejumlah uang. Karena penyempitan ekonomi, dia menerima uangnya baru dapat sedikit, tapi dia sudah masuk penjara bahkan hukumannya mati. Karena membawa satu-satu 5 kilogram. Seperti Ibu sampaikan, kalau artis mereka hanya menggunakan aja Bu, memakai saja untuk menikmati dirinya saja, ya itu Ibu. Nah, untuk pertanyaan kedua dari Bapak, sosialisasi BNN ini yang BNN ini tingkat nasional, tapi ada yang provinsinya. Provinsi Jakarta ada, Jawa Barat juga ada, itu ya Bu. Kota Jakarta Timur juga ada, provinsi juga ada. Jadi BNN sudah di seluruh Indonesia sudah ada. Sosialisasi itu dari BNN sudah menyeluruh sebenarnya Pak. Mungkin belum terjangkau karena keterbatasan anggota ya. Mungkin ya, nanti dijelaskan lagi. Nah, kalau kami dari perguruan tinggi, karena narkoba ini bukan hanya tugas dari BNN saja atau polisi saja, tapi seluruh elemen bangsa, termasuk kami dari perguruan tinggi terpanggil Pak. Terpanggil untuk bagaimana di masa depan generasi muda untuk bangsa kita ini. Jangan sampai generasi muda kita dihancurkan dengan narkoba, sehingga pemimpin-pemimpin masa depan yang kalau sudah kecanduan narkoba mana bisa memimpin negeri ini dengan baik, gitu. Ya Pak. Untuk itu Bapak apa yang Bapak sampaikan akan ditindaklanjuti. Kami juga dari perguruan tinggi akan berupaya ke kelurahan-kelurahan untuk melakukan penyuluhan, dan tentu kami akan menjalin bekerjasama dengan BNN, baik itu BNN tingkat nasional atau provinsi atau kota. Begitu ya Pak. Mungkin nanti ditambahkan oleh Mbak Devina. Terima kasih Bu Bapak. Tadi sarannya kami terima dengan sangat baik. Terima kasih ada saran dari Bapak. Tadi Bapak sangat peduli terhadap permasalahan narkoba ini. Jadi tadi seperti Bu saya sudah jelaskan bahwa kita memang keterbatasan mungkin ya Bapak SDM di BNN juga. Untuk itu makanya kita harapkan sinergi dan kolaborasi dari masyarakat, dari BPKK, dari teman-teman mahasiswa, bahkan dari perguruan tinggi sudah ikut bersinergi dan berkolaborasi. Untuk itu makanya kami harapkan Bapak bisa menjadi relawan nanti narkoba seperti yang sudah kami jelaskan ya. Bapak bisa ikut menjadi penyuluh juga di kelas kita. Boleh ya Bapak, bisa jadi dari fasilitator mengadakan kegiatan semacam ini mengundang BNN dan sebagai motivator. Jadi kami sangat terima kasih sekali juga Bapak Ibu sudah hadir di sini. Tandanya Bapak Ibu sudah peduli terhadap permasalahan narkoba. Jadi memang permasalahan narkoba sudah dijelaskan juga dari awal tadi dengan Pak Wakil Camat bahwa nggak bisa ditangani sendiri, harus ditangani bersama-sama dari semua elemen bangsa. Begitu, terima kasih Bapak sudah jelas ya Bapak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih. Jawaban singkat dari Ibu saya dan Kak Devina. Mungkin ada pertanyaan lagi? 2 pertanyaan lagi. Baik. Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabiana Nabila dari Peradaban. Pertanyaan ini saya tujukan kepada Ibu Sehat. Menurut Ibu Sehat, apakah penegakan hukum kita dinilai sudah tepat Bu? Karena seperti yang ditanyakan tadi, banyak yang berulang dan rehabilitasi itu hanya 2 kali setahu saya Bu. 2 kali kasus penyelundupan narkoba dalam lapas Bu. Bagaimana menurut Ibu? Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, terus 1 pertanyaan. Boleh, ada yang mau bertanya lagi? 1 pertanyaan terakhir. Mungkin dari Bapak yang mau bertanya. Atau dari Mbak juga boleh bertanya. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi dari kalian? Oke,
Oke, dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Kak Evina yang lebih dekat ada Kak. Oke. Kan kalau yang saya baca di agenda Sustainable Development Goals atau SDGs pembangunan berkelanjutan dijelaskan bahwa remaja itu adalah kunci percepatan pembangunan. Nah, sebagai remaja kita berarti menjadi pilar untuk generasi emas 2045. Tentunya kalau hanya seputar edukasi itu mungkin terdengar boring kalau menurut remaja yang lain. Kalau menurut yang di lingkup akademik itu pasti itu sangat penting untuk edukasi. Namun kalau menurut yang lain edukasi itu terdengar boring. Apakah ada perindahlanjutan lain dari BNN untuk menanggulangi masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitra. Mungkin bisa dijawab. Oke, Mas Fitra mewakili Gen Z ya, pertanyaannya bahwa edukasi kayak boring nggak sih kalau bentuk penyuluhannya itu edukasi banget ya. Dan Gen Z sudah melakukan apa saja sih, terutama buat penyasar Gen Z. Kita banyak juga ada namanya remaja teman sebaya itu gimana kita cara menerapkan pada sesama remaja melalui penyebaran konten. Itu juga kita juga bisa banyak lewat TikTok, edukasi kita lewat TikTok, lewat lomba konten, baik lomba video, lomba TikTok, dan berbagai lomba karya lainnya. Jadi memang setuju penyuluhan kita sangat berbeda kepada mahasiswa dengan kepada bapak ibu dan kepada pelajar SD itu kita beda. Jadi kalau ke SD kita nggak tuh ngejelasin jenis-jenis narkoba gambar-gambar seperti tadi lagi tampilkan, tapi kita gimana lebih ke storytelling, mungkin melalui orang bercerita, melalui komik, melalui penyanyi. Kita juga banyak melakukan hal seperti itu. Jadi kita memang sudah banyak dapat berbagai macam pendekatan yang kita lakukan tergantung sasarannya. Begitu. Ada lagi pertanyaan atau kira-kira? Mungkin sedikit saja. Mungkin kalau pertanyaan saya untuk di bidang medianya, kan kalau anak-anak sekarang atau para remaja sekarang ini untuk mencari atau untuk melaporkan soal narkoba itu pasti mereka punya rasa takut karena sebelum mereka melaporkan pasti sudah dijerat dengan sanksi sosial dan juga mereka takutnya akan dijerat oleh hukum. Nah, apakah ada website atau ada suatu platform yang dibuat oleh BNN untuk mereka berbicara di platform itu untuk bercerita bahwa mereka mungkin berdampak narkoba atau menggunakan narkoba agar tidak ada sanksi sosial, namun hanya mereka dengan BNN saja mengetahui dan bisa ditindaklanjuti untuk rehabilitasi. Terima kasih. Dari tadi kita punya juga banyak kanal sosial media. Dan kita juga punya konten pengaduan yang pasti setiap orang yang melaporkan dari itu melihat adanya tindak peredaran atau penggabungan ataupun kita sendiri yang sebagai pengguna dijamin kerahasiaannya itu ada di undang-undang kerahasiaan identitas ya Bu. Jadi kita nggak perlu takut, kita semua pasti dijamin, nggak akan diberitahu siapa pelapornya, siapa penggunanya. Jadi ada di kanal kita melalui Instagram juga bisa, melalui YouTube, melalui call center, SMS center, kita banyak ada di website saya atau di Google banyak, kita sangat terbuka dalam hal seperti itu dan dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Sebelum saya menjawab masalah pertanyaan yang tadi, saya melengkapi apa yang sudah dijabarkan oleh Mbak Regina. Untuk kita, tadi saya sudah menjelaskan masalah IPWL. IPWL itu nggak akan ada yang tahu kecuali si pelapor sendiri. Misalnya dia melaporkan dirinya sendiri atau orang tua melaporkan anaknya, maka nggak ada yang tahu. Tapi kalau seseorang melaporkan IPWL itu adalah anak tetangga, berarti kan ada yang tahu. Nah, pertanyaan kita, kalau diri sendiri sudah tahu, jadi laporkan saja ke IPWL, maka di sana akan diberikan
ya, bagaimana menanggulangi rehabilitasi tadi, sudah sejauh mana sejauh mana tingkat ketergantungannya. Kalau tingkat ketergantungannya tinggi, tentu akan ada terapi-terapi tertentu, ya, itu gunanya IPWL, ya. Dan website BNN itu bisa dilihat di internet, dan sudah banyak itu ketentuan aturan yang ada juga sudah ada, ya. Jadi kalau upaya yang dilakukan BNN sudah semakin lama semakin mendekati apa yang ada di masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekarang sudah ditanggung oleh BNN, bahkan sudah ada solusi-solusinya. Ya, begitu juga terhadap orang tua, tidak perlu panik begitu anaknya terdampak oleh narkoba, cepat IPWL, jangan sampai anaknya ditangkap duluan. Kalau ditangkap ya tadi orang akan tahu, tapi kalau tidak ditangkap dia melapor, maka orang nggak ada tahu. Ya, rehabilitasi itu tidak selalu harus merawat di dalam rumah sakit nanti rehabilitasi, tidak, bisa juga rawat jalan. Ya, cuma dia nanti ada di domennya itu kartu ketergantungan, sehingga pada saat ada pemeriksaan dia tidak bisa ditangkap, dia sudah melakukan rehabilitasi seperti itu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi masalah hukumnya, ya. Yang bertanya tadi siapa namanya? Pak Diana. Pertanyaannya sangat bagus, saya apresiasi kamu pertanyaannya, berarti kan mendalami menggunakan dengan baik, ya. Kalau sanksi hukum tadi kamu tanya, kalau sudah 2 kali di dalam aturan, benar. Makanya kalau yang sudah lebih dari 2 kali, amal doni tidak bisa lagi rehabilitasi. Ya, ada yang kalau sudah lebih dari 2 kali tidak bisa lagi. Berarti tingkat penggunaan narkobanya juga bukan 5 gram, bahkan lebih. Ya, nanti akan digandeng dengan undang-undang lainnya. Itu. Terus juga undang-undang narkoba sudah ada, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Tergantung apa yang dia sanksi hukumnya sudah jelas. Oh, penggunaannya 5 gram, maka akan ada proses persidangan. Tidak hanya karena 5 gram langsung dia direhabilitasi, harus melalui putusan hakim dulu. Apakah benar dia hanya 5 gram? Ini harus melalui proses penyidikan terlebih dahulu. Ya, nggak bisa langsung oh dia 5 gram rehabilitasi, tidak, harus dengan putusan majelis hakim. Ya, undang-undang sudah mengatur demikian. Terus kalau dia hanya kurir juga berat, tergantung berapa banyak yang dia jadi kurir itu. Kurir nggak mungkin cuma hanya 1 kali.